Bapak Ibu, selamat datang di persiapan acara webinar series SITC 2020. Lihat kebunku, inspirasi tentang berdaya dan berbagi untuk mendukung inisiatif pekarangan pangan lestari. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi baik-baik dan sehat ya Bapak Ibu ya. Sudah siap dong untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana sih tentang berkebun yang baik, yang sehat, dan juga pasti banyak keuntungan-keuntungan yang akan Bapak Ibu dapatkan di acara pagi ini. Selain itu juga, jangan lupa saya Ivana Rauf yang selalu nanti akan mengingatkan Anda semuanya kalau di acara ini kita juga akan membagikan hadiah-hadiah menarik. Ada pulsa, ada produk dari UKM Sampurna, keren kan? Jadi untuk Bapak Ibu nanti bolehlah disimak dengan sangat baik supaya nanti bisa berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik juga. Nah, untuk peraturan webinar boleh saya bacakan sekarang ya Bapak Ibu ya. Dimohon untuk disimak baik-baik. Yang pertama, peserta wajib meng-unmute Zoom-nya agar tidak mengganggu jalannya pemberian materi. Kemudian Bapak Ibu juga peserta bertanya melalui kolom chat yang nanti akan dibacakan oleh pembawa acara. Dan selanjutnya, untuk peserta wajib juga mengisi daftar hadir melalui Google Form yang nanti kita akan share linknya di tengah acara. Peserta yang mengisi Google Form nanti berkesempatan juga untuk bisa mendapatkan hadiah yang akan diundi. Saya ulangi lagi, hadiahnya berupa uang pulsa senilai Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung. Wah, lumayan sekali ya. Dan juga ada produk UKM dari Sampurna yang nantinya juga akan kita bagikan untuk Anda. Selain itu juga Bapak Ibu nanti juga akan diakhiri acara akan diumumkan mekanisme untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa dari SETC. Hadiahnya apa? Kemudian mekanisme seperti apa? Nah, untuk itu ikuti acara ini hingga selesai dan hadiahnya pasti luar biasa karena dipersembahkan oleh SETC untuk Anda. Nah, kalau kita berbicara tentang SETC, sudah pada kenal belum sih? Kalau Anda sudah bagian dari UKM SETC pasti sudah tahu banyak nih kalau SETC ini memang benar-benar luar biasa gitu ya. Tapi untuk teman-teman atau untuk Bapak Ibu yang mungkin baru saja tergabung dengan kami, kemudian ingin kenal lebih banyak dan lebih dalam lagi SETC itu apa sih atau seperti apa sih? Nah, SETC atau Sampurna Entrepreneurship Training Center merupakan bentuk tanggung jawab sosial PT HM Sampurna Tbk yang berupa pusat pelatihan kewirausahaan terpadu. Melalui SETC, Sampurna mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui komitmen berkelanjutan terhadap pemberdayaan dan pembangunan kapabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dan Bapak Ibu, ini harus benar-benar disimak karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar SETC yang kita akan bagikan hadiah-hadiah berupa produk dari UKM Sampurna ini ya. Jadi SETC ini Bapak Ibu mulai beroperasi di tahun 2007, berlokasi di Desa Betiting, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang berdiri di area seluas 27 hektar. Dan SETC memiliki beberapa fasilitas pendukung pelatihan kewirausahaan antara lain ruang-ruang pelatihan. Ada ruang praktek, workshop dan juga laboratorium, kemudian percontohan sistem pertanian terpadu, pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan limbah, hingga penginapan atau dormitory. Dan sampai saat ini, SETC telah memberikan pelatihan untuk lebih dari 65.000 peserta, menerima kunjungan dari 110.000 pengunjung, dan mendampingi sekitar 3.500 UMKM dari 110 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Sekali lagi, di acara webinar kita kali ini akan kita bagikan banyak sekali hadiah-hadiah, termasuk adalah produk UKM untuk Anda pastinya. Jadi disimak baik-baik ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, Anda akan bisa menjawab dengan sangat baiknya, atau Anda termasuk orang-orang yang sangat beruntung karena nama Anda atau nomor Anda terpilih dalam pengundian kita. Nah,
Ngomong-ngomong sudah tahu belum sih siapa saja narasumber kita? Pasti sudah tahu, tapi saya mau ingatkan lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini, webinar kali ini memang sangat luar biasa sekali karena untuk narasumbernya kita tidak main-main nih. Sampurna dan juga SETC tidak main-main untuk menghadirkan sosok-sosok yang sangat berkompeten. Ada Tantri Shalindri Ihlasari, vokalis dari Kotak. Pasti sudah tahu dong ya. Jadi Tantri ini selain juga adalah seorang artis yang sudah pada dikenal, Tantri Shalindri ini adalah artis yang berhobi hidroponik. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah penasaran sekali, ingin tahu, ingin banyak belajar, atau sekarang ini sudah mulai belajar di hidroponik tapi ingin memperdalam lagi, memang tepat sekali untuk hari ini bisa bergabung dengan kami. Kemudian ada Bapak Juli Nursandi yang adalah seorang founder Budik Damper, budidaya ikan dalam ember. Tuh kan, ini kompeten juga pastinya untuk Anda banyak belajar. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, acara ini nanti dibuka oleh Ibu Haja Arumi Basin yang adalah seorang ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Saya sapa untuk Anda semua yang sudah bergabung hari ini Bapak Ibu, dan saya juga dengan sangat terhormat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari berbagai komunitas dan juga organisasi seperti PKK Kota Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Kusnur Ismiati Hendro Gunawan selaku Ketua TPPKK Kota Surabaya, DPW Kota Surabaya dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Surabaya yang telah banyak sekali membantu acara kami ini. Terima kasih juga kepada Ikatan Adiaksa Dharma Karini, terima kasih IPEMIS, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Selamat datang juga PWRS Kibas Jawa Timur, Komunitas Hidroponik Surabaya, Pecinta Hidroponik Surabaya, HIPMI, AMA, TDA, dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana sih atau seperti apa sih SETC? Boleh kita simak lagi videonya untuk Anda. Sebelum nanti saya juga akan mengingatkan lagi dan memberitahukan, menginformasikan lagi bagaimana dan luar biasanya SETC ini untuk Anda. Di daerah saya itu arealnya 50 hektar, itu areal tanaman kering. Jadi waktu panen itu melimpah sampai membusuk di kebun karena nggak ada cara mengolahnya gimana kayak gitu. Sebenarnya saya tidak ada basic di kopi, saya tidak ada ketertarikan di kopi. Saya teringat dengan slogan dari HM Sampurna, yaitu kita mau kita bisa. Jadi kalau kita ada kemauan, apapun pasti kita bisa. Sebetulnya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi meskipun usia sudah tua tapi mau belajar, itu masih ada peluang dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Era sekarang kan eranya sudah nggak zaman dulu lagi. Dari dulu yang HP jadul, sekarang pakai yang HP Android. Karena saya harus belajar dan harus belajar biar kita memasarkan produk-produk kita tidak ketinggalan, bisa mengikuti yang era sekarang. Bisnis online. Usaha yang saya geluti itu memang dampaknya luar biasa. Tenaga kami sudah saya sekolahkan, harus sekolah. Semakin kita mempunyai komunitas yang memang kompeten dan fokus, akhirnya kita semakin berdampak pada kemajuan dan kemaslahatan usaha kita ke depannya. Di SETC, belajar dan pengalaman bukan dua hal yang berbeda. Saya berhenti memikirkan apa saja yang sudah saya lakukan, tapi mencari apa lagi yang dapat saya lakukan. Karena perjuangan belum usai. Bagi saya dan bagi banyak orang. Saya percaya semua orang sedang menjalani proses. Proses penting bagi saya sekarang ini adalah untuk tidak hanya sekedar berusaha, namun juga berwira. Sepulang dari sini, saya langsung sadar atas perubahan baik bagi diri saya. Namun yang tidak langsung saya sadari adalah bahwa juga ada perubahan baik yang saya bawa bagi lingkungan saya.
kita mau kita bisa. saya siap menuju hari esok. Bapak Ibu dimohon untuk bisa Foto kon niku. Kak goyong ya. Sinyale. Iya, kami bacakan sekali lagi, peserta wajib meng-unmute Zoom-nya agar tidak mengganggu jalannya pemberian materi. Oleh kita, kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form yang nanti kita share linknya di tengah acara, dan nanti di akhir acara Bapak Ibu akan diumumkan mekanisme untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa dari SETC. Baik, kalau kita mau kenalan lagi dengan SETC, Bapak Ibu harus tahu banyak nih tentang SETC supaya nanti juga akan lebih tertarik lagi bisa bergabung begitu ya. Jadi jenis-jenis program yang ada di SETC antara lain pelatihan, kemudian ada pendampingan dan perluasan jejaring, pasar kewirausahaan, konsultasi bisnis, kemudian penelitian terapan dan pameran UMKM, dan untuk pelatihan kewirausahaan antara lain budidaya pertanian, pertamanan, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, membatik, bordir, pengolahan hasil pertanian, pengolahan limbah, dan pelatihan soft skill kewirausahaan. Selain itu, Bapak Ibu juga yang harus diketahui, di masa pandemi COVID-19, SETC meluncurkan program dukungan untuk UMKM dampingan dalam payung SETC Ada dan Andalan. Antara lain, seri diskusi daring, serta paket pelatihan dan pendampingan survival dan recovery UMKM seperti 1 UMKM 1 kebun. Ingat ya, 1 UMKM 1 kebun yang akan diinformasikan di webinar pagi ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait program-program SETC, jadwal pelatihan baik offline maupun online, serta mendapatkan inspirasi bagaimana UMKM binaan SETC, maka masuk ke website SETC di setc.id, atau Bapak Ibu juga bisa langsung kontak di 0878 807 83196. Saya sudah melihat wajah-wajah yang tidak sabar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu. Bolehkah tahu, mungkin boleh resen juga kalau ada yang dari luar kota Surabaya, bolehkah angkat tangannya? Saya ingin tahu dari yang dari luar Surabaya mana aja ya Bapak Ibu ya? Boleh dong resen. Oh Pak Ferry, baiklah, terima kasih. Yang lainnya juga mungkin masih banyak pastinya ya, selain dari Surabaya, karena kita juga menyentuh dari sudut kota manapun gitu ya. Sabar dulu, sebentar lagi kita akan mulai untuk webinarnya, dan sekali lagi untuk Anda
kita berikan informasi bagaimana sih tentang SETC. Di daerah saya itu arealnya 50 hektar, itu areal tanaman kering. Jadi waktu panen itu melimpah sampai membusuk di kebun karena nggak ada cara mengolahnya gimana kayak gitu. Sebenarnya saya tidak ada basic di kopi, saya tidak ada ketertarikan di kopi. Saya teringat dengan slogan dari HM Sampurna, yaitu kita mau kita bisa. Jadi kalau kita ada kemauan, apapun pasti kita bisa. Sebetulnya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi meskipun usia sudah tua tapi mau belajar, itu masih Mas ada Arga sudah peluang dan gabung. kesempatan Udah. untuk maju dan berkembang. Era sekarang kan eranya sudah nggak zaman dulu lagi. Dari dulu yang HP jadul, sekarang pakai yang HP Android. Karena saya harus belajar dan harus belajar biar kita memasarkan produk-produk kita tidak ketinggalan, bisa mengikuti yang era sekarang. Bisnis online. Usaha yang saya geluti itu memang dampaknya luar biasa. Tenaga kami udah saya sekolahkan, harus sekolah. Semakin kita mempunyai komunitas yang memang kompeten dan fokus, akhirnya kita semakin berdampak pada kemajuan dan kemasyarakatan usaha kita ke depannya. Di SETC, belajar dan pengalaman bukan dua hal yang berbeda. Saya berhenti memikirkan apa saja yang sudah saya lakukan. Tapi mencari apa lagi yang dapat saya lakukan karena perjuangan belum usai. Bagi saya dan bagi banyak orang. Saya percaya semua orang sedang menjalani proses. Proses penting bagi saya Betul. sekarang ini adalah untuk tidak hanya sekedar berusaha, Namun juga berwira. Sepulang dari sini, saya langsung sadar atas perubahan baik bagi diri saya. Namun yang tidak Speaking. langsung saya sadari adalah bahwa juga ada perubahan baik Yang saya bawa bagi lingkungan saya. Kita mau kita bisa. saya siap menuju hari esok. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Haji Arumi Basin, Ketua PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu untuk kesediaan waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua peserta webinar kita hari ini untuk masih bersabar menunggu. Karena beberapa menit lagi kita akan segera mulai untuk webinar series SETC 2020. Lihat Kebunku, inspirasi tentang berdaya dan berbagi untuk mendukung inisiatif pekarangan pangan lestari. Di daerah saya itu arealnya 50 hektar, itu areal tanaman kering. Jadi waktu panen itu melimpah sampai membusuk di kebun karena nggak ada cara mengolahnya gimana kayak gitu. Sebenarnya saya tidak ada basic di kopi, saya tidak ada ketertarikan di kopi.
Saya teringat dengan slogan dari HM Sampurna, yaitu kita mau kita bisa. Jadi kalau kita ada kemauan, apapun pasti kita bisa. Sebetulnya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi meskipun usia sudah tua tapi mau belajar, itu masih ada peluang dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Era sekarang kan eranya sudah nggak zaman dulu lagi. Dari dulu yang HP jadul, sekarang pakai yang HP Android. Kadang saya harus belajar dan harus belajar biar kita memasarkan produk-produk kita tidak ketinggalan, bisa mengikuti yang era sekarang. Bisnis online. Usaha yang saya geluti itu memang dampaknya luar biasa. Tenaga kami sudah saya sekolahkan, harus sekolah. Semakin kita mempunyai komunitas yang memang kompeten dan fokus, akhirnya kita semakin berdampak pada kemajuan dan kemaslahatan usaha kita ke depannya. Di SETC, belajar dan pengalaman bukan dua hal yang berbeda. Saya berhenti memikirkan apa saja yang sudah saya lakukan, tapi mencari apa lagi yang dapat saya lakukan. Karena perjuangan belum usai. Bagi saya dan bagi banyak orang. Saya percaya semua orang sedang menjalani proses. Proses penting bagi saya sekarang ini adalah untuk tidak hanya sekedar berusaha, namun juga berwira. Sepulang dari sini, saya langsung sadar atas perubahan baik bagi diri saya. Namun yang tidak langsung saya sadari adalah bahwa juga ada perubahan baik yang saya bawa bagi lingkungan saya. Kita mau, kita bisa. saya siap menuju hari esok. Selamat pagi Bapak Ibu, semangat pagi dan semangat belajar dan sharing tentang pekarangan pangan lestari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari berbagai komunitas pagi ini dan juga organisasi pastinya seperti PKK Kota Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Husnul Ismiati Hendro Gunawan selaku Ketua TP PKK Kota Surabaya, DPW Kota Surabaya dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Surabaya yang pastinya sudah banyak membantu acara kami. Terima kasih Bu Iis. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini, IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, PWRS, Kibas Jawa Timur, Komunitas Hidroponik Surabaya, Pecinta Hidroponik Surabaya, NIPNI, TDA, dan juga AMA. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan juga yang sedang berkembang. Nah, saat ini pemerintah menjalankan program bercocok tanam di pekarangan dengan nama Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Dan program P2L yang bergerak di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 ini sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dan Bapak Ibu, ternyata inisiatif serupa telah dijalankan oleh komunitas ataupun individu sejalan dengan program P2L yang diinisiasi pemerintah antara lain Gerakan Indonesia Berkebun, Sistem Vertikultur, Urban Farming, Hidroponik hingga Budi Dangper yang saat ini memperkaya inspirasi masyarakat kita. Apakah Bapak Ibu juga sudah melakukannya atau sedang belajar untuk melakukannya? Nah, ini dia kabar baiknya Bapak Ibu untuk Anda semuanya.
Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC sebagai fasilitator pengembangan kewirausahaan berbasis agribisnis juga memiliki program-program pelatihan terkait bercocok tanam di pekarangan yang termasuk dilaksanakan di masa pandemi berupa program 1 UMKM 1 kebun dan diberikan terutama untuk UMKM binaannya. Untuk itu Bapak Ibu, Sampurna untuk Indonesia bersama dengan Smart FM Surabaya, KG Radio Network menyelenggarakan webinar via Zoom dengan tema Lihat Kebunku, Inspirasi tentang Berdaya dan Berbagi untuk mendukung inisiatif pekarangan pangan lestari dengan narasumber yang sangat luar biasa untuk pagi menuju siang ini. Ada Tantri Shalindri Ikhlasari atau Tantri Kotak, artis yang juga hobi hidroponik. Kemudian ada Bapak Juli Nursandi, founder Budik Damper, budidaya ikan dalam ember. Dan acara ini nanti dibuka oleh Ibu Haja Arumi Bahsin yang saat ini sudah hadir bersama kami. Terima kasih Ibu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Baiklah, sebelum acara kita mulai, boleh kita berdoa bersama terlebih dahulu Bapak Ibu, sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing, supaya acara webinar kita pagi ini bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar. Saya mohon untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Dan untuk lebih menyingkat waktu lagi, karena saya sudah tahu Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan juga hal-hal positif untuk pagi ini ya. Untuk memulai acara, kami persilakan Bapak Arga Prihatmoko, perwakilan dari Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC, untuk bisa menyampaikan program-program SETC yang mungkin dan pasti bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam pengembangan UMKM. Silakan Bapak Arga Prihatmoko, perwakilan dari Sampurna. Terima kasih Mbak Ivana, rekan-rekan Smart FM sekalian, Smart Listener, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Arumi Bahsin, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur. Kemudian juga ada Bu Iis Hendro tadi ya, dari Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi ada dari Prima Kelola IPB, rekan kami di SETC, Sampurna Entrepreneurship Training Center, ada dari IPMI PD Surabaya, Komunitas Hidroponik, Santri Awapi Bogor ya, ada tadi, Kampung Hidroponik Simo Kalangan Surabaya ada, UNER, UNU Purwokerto, dari Jakarta, Probolinggo, Tangerang, Manado, saya lihat tadi banyak yang hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk bisa sharing bersama, diskusi bersama terkait dengan bagaimana inspirasi atau cerita-cerita tentang bagaimana bisa berdaya terkait dengan inisiatif berkebun atau mendukung inisiatif pekarangan pangan lestari. Izinkan saya sedikit berbagi cerita tentang apa yang dilakukan oleh Sampurna Entrepreneurship Training Center. Satu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ivana, satu program tanggung jawab sosial dari PTM Sampurna PPK. Salah satunya adalah terkait di masa pandemi ini, kami ada beberapa program untuk mendukung UKM di masa survival atau bagaimana bisa bertahan di masa pandemi ini. Ya, jadi satu UKM satu kebun ini adalah salah satu jenis program kami di SETC, Sampurna Entrepreneurship Training Center, untuk mendukung utamanya UKM binaan SETC. Jadi UKM binaan SETC kita monitor terus dan ternyata ada beberapa yang disampaikan oleh maaf rekan-rekan UKM binaan SETC, antara lain adalah bagaimana menyikapi atau bertahan atau survive di masa pandemi ini. Jadi ini adalah program dukungan untuk UKM binaan SETC di masa pandemi. Bentuknya adalah paket atau seri pelatihan, jadi tidak hanya satu pelatihan secara daring, tapi juga ada pendampingan dan juga ada paket-paket stimulus atau starter kit yang diberikan untuk satu UKM satu kebun. Dan tujuannya adalah untuk mendukung selain kita semua bisa pertahanan pangan di rumah tangga atau UKM ini artinya bisa survive selama masa pandemi. Bahasa sederhananya adalah
bisa berhemat dengan menghasilkan tanaman pangan di rumah, atau juga bisa sebagai alternatif produksi, sehingga hasil-hasil dari berkebun apabila berhasil sukses juga bisa menjadi alternatif produksi untuk bisa dijual atau dibagikan ke tetangga di dalam dirinya. Nah, adapun pelatihan dan pendampingan yang dalam program 1 UKM 1 Kebun ini ada beberapa macam. Jadi ada kebun sayur, ada juga budidaya ikan air tawar, ada tanaman obat keluarga, ada budidaya ikan dan sayuran, dan kemudian pupuk organik. Dan yang terakhir nanti webinar series yang edisi bulan depan di November kita akan ada topik terkait dengan makanan sehat. Jadi ini saling terkait. Mulai ada sayurnya, ada ikannya, ada tanaman obat, ada pupuknya juga, dan bagaimana nanti bisa menghasilkan makanan sehat untuk keluarga. Nah, yang terakhir adalah saya minta bantuan dari tim Smart FM untuk bisa menayangkan ada satu video tentang bagaimana program 1 UKM 1 Kebun ini kita jalankan. Terima kasih dari kami. Selamat menikmati acara ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan tertarik dengan program-program SITC, nanti di akhir acara akan kita bagikan kontak untuk di SITC. Bisa minta bantuan, yang terakhir bisa diputarkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita proses untuk video seperti yang disampaikan oleh Bapak Arga Prihatmoko, perwakilan dari Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC. Dan sambil menunggu proses persiapan untuk pemutaran video, saya ingatkan lagi untuk Anda Bapak Ibu semua peserta webinar di sini ya, karena nanti akan banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan berupa produk UKM dan juga uang pulsa untuk Anda. Jadi Anda boleh menyimak dengan sangat baik, karena tidak menutup kemungkinan saya juga akan membagikan atau saya tiba-tiba akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Anda. Dan berikut video untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Dwi Ekawati Aprilia. Nama saya Winarsi. Nama saya Muhammad. Nama saya Indro Wahyu. Saya sangat berterima kasih kepada SETC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar berkebun, karena selama ini saya tidak percaya kalau di tempat saya ini bisa menanam kebun. Saya ikuti pendampingannya, perintahnya, saya ikuti semua dan akhirnya saya bisa panen. Buat teman-teman yang masih meragukan dengan tempat dan berkebun di ini, mari kita coba dengan mengikuti mengikuti arahan dari tim yang sudah punya pengalaman gitu. Saya berterima kasih sekali atas pelatihannya untuk budidaya untuk berkebun ini, karena saya sendiri bisa merasakan manfaatnya dan juga tetangga-tetangga juga bisa merasakan manfaatnya dengan hasil saya berkebun ini. Terima kasih STC. Saya bersyukur bahwa SETC sangat membantu bagi teman-teman yang mau menjalankan program yang sudah dilakukan oleh pihak SETC. Setelah ikut pelatihan ini, jadi saya ngerti yang organik itu baik untuk kita, dan terima kasih SETC. Perkenalkan, nama saya Dwi Ekawati Aprilia. Nama saya Wina. Baik, terima kasih Bapak Ibu, barusan sudah kita simak bersama. Jadi nanti sudah siap ya kalau misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana sih SETC. Dan sebelum narasumber akan memberikan materinya tentang berkebun dan budidaya ikan dalam ember, kita persilahkan Ibu Haja Arumi Bahsin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sebelumnya Ibu untuk waktunya sudah hadir dalam acara webinar kita hari ini. Dan kami informasikan juga kepada Ibu Arumi bahwa di sini Ibu Arumi juga ada Ibu Husnur Ismiati Hendro Gunawan, selaku Ketua TPPKK Kota Surabaya beserta anggotanya loh Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Iis Hendro Gunawan atas bantuannya dalam acara ini. Terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Haja Arumi Bahsin,
selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur untuk membuka acara ini. Monggo silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ivana. Aku mau tanya, ini suaraku kedengaran jelas ya? Oh, aman sekali Ibu. Suaranya bersih sekali. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya ingin menyapa dulu, yang kami hormati, tadi sudah berbicara bersama dan menginspirasi kita semua, Bapak Arga Prihatmoko dari perwakilan dari Sampurna Entrepreneurship Training Center. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati juga ada Pak Kosim, Station Manager Smart FM Surabaya. Tidak lupa yang kami hormati salah satu narasumber yang luar biasa, Bapak Juli Nursandi, founder budidaya ikan dalam ember Indonesia. Yang luar biasa, ini karyanya ini sudah banyak ke masyarakat. Ada Mbak Tantri juga. Tidak lupa yang kita sayangi bersama, Bu Iis Hendro, ini salah satu pejuang-pejuang khususnya di Kota Surabaya, dan juga seluruh komunitas yang hadir dalam webinar kali ini. Mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah ya, pagi ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan usia dan juga kesehatan untuk bisa sama-sama berjumpa sekali lagi walaupun hanya virtual, tapi yang paling penting adalah ilmu yang akan kita dapatkan nanti, mudah-mudahan bisa manfaat. Nah, hari ini senang banget nih ada tema yang diangkat, yaitu 1 UMKM, 1 kebun. Ini jarang-jarang karena sebagai negara agraris gitu ya, yang punya 24 jam cuaca yang sangat bagus gitu, makanya cenderung tanahnya subur, sangat nggak masuk akal kalau kita tidak memanfaatkan. Dan beda dengan negara yang 4 musim gitu loh, mereka hanya di musim-musim tertentu bisa memanfaatkan cerahnya sinar matahari, panas yang baik, supaya tanaman-tanaman juga jadi subur. Nah, kalau kita itu sepanjang tahun. Jadi ini menjadi sangat tepat dan harusnya bisa menjadi bentuk rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini temanya 1 UMKM, 1 kebun, luar biasa. Jadi ini kalau saya lihat itu dapat banyak banget manfaatnya, bukan hanya manfaat ekonominya saja, tetapi juga manfaat lingkungan, karena kalau kemarin saya sempat webinaran dengan aktivis lingkungan juga, jadi pada intinya kadang-kadang kita perlu juga nih untuk take and give sama bumi yang kita tempati ini. Jadi bukan hanya memanfaatkan, mengeksploitasi dengan banyaknya polusi dan seterusnya, kita juga ikut merawat gitu. Kita ikut merawat, jadi bisa menjaga bumi kita untuk bisa seterusnya. Dan ini keren banget, kita merawat tapi tetap aja bumi akan memberikan kembali ke kita secara ekonomi yang baik, yang bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, tadi saya hadir di sini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Mungkin ada yang masih tahu nih Tim Penggerak PKK itu apa, tapi mungkin yang generasi lebih muda banyak yang sudah lupa atau mungkin nggak tahu Tim Penggerak PKK itu apa. Jadi pada dasarnya kita adalah setengah badan kita adalah masyarakat, setengah badan kita adalah pemerintah. Jadi jembatannya gitu loh antara pemerintah dengan masyarakat. Melakukannya apa aja sih gitu. Kita melakukannya banyaknya sosialisasi mengenai 10 program PKK. 10 program PKK ini kalau secara singkat kita bisa melihat dari mulai bayi lahir sampai dengan mohon maaf kembali ke sudah meninggal gitu, itu diurusin semua. Salah satunya adalah ketahanan pangan, betul sekali di Pokja 3 kita punya ketahanan pangan dan hampir sama nih, jadi pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita, mau besar, mau kecil itu bukan alasan. Mau tinggalnya di apartemen pun bukan alasan kalau mau ada kemauan. Itu kita bisa manfaatkan untuk ketahanan pangan, tujuan utamanya adalah minimal untuk diri sendiri dulu, dan kalau kita mempunyai kemungkinan bisa menambahkan perekonomian keluarga. Tadi banyak kita sudah lihat contohnya dari pekarangan-pekarangan yang dimanfaatkan sedemikian rupa
atau kebun-kebun yang dimanfaatkan dengan baik, produksinya, kemudian hasilnya bisa dibuat sebuah produk, itu akan menambah ekonomi keluarga yang tentunya sangat membantu. Nah, program ini sudah lama nih, sudah ada dari dulu-dulu gitu istilahnya. Tetapi memang tidak terlalu kerasa kalau kita tidak dibenturkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Sejak saya bergabung dengan tim penggerak PKK, dulu saya bukan di Jawa Timur, saya di Kabupaten Trenggalek. Jadi dulu satu hempaan yang lumayan besar pada saat itu untuk masyarakat adalah, belum masa pandemi nih ya, harga cabai naik. Harga cabai naiknya luar biasa. Nah itu mengakibatkan ya banyak protes dari masyarakat tentunya, kelangkaan cabai dan seterusnya, sehingga disitulah baru kerasa binaan-binaan kami yang memang sudah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari, nggak terlalu komplain. Sehingga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga juga tetap ada. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Sekarang kita dibenturkan dengan cobaan kedua nih, kalau semenjak saya ada di PKK, ini salah satu cobaan yang paling besar, yaitu pandemi COVID-19, di mana pasti Bu nggak kenal background-nya apa, nggak kenal si prasejahtera atau yang sudah sejahtera, semuanya terdampak. Itu ketahanan pangan kita, bagaimana kita bisa survive, tetap badannya sehat, tetap nggak stres. Dan kalau sudah dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini, biasanya kita akan kembali ke realistis. Boro-boro mau mikir beli baju istilahnya. Ini untuk teman-teman kita ya. Boro-boro mau beli baju, boro-boro mau beli panci baru gitu. Bagaimana kita bisa mengisi perut, itu aja dulu yang diharapkan. Nah, bayangkan bagaimana sekarang kita kalau memang kita sudah punya tabungan istilahnya. Tabungannya bukan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk pemanfaatan pekarangan yang lestari. Nah, ini akan sangat membantu pada saat masa-masa pandemi, dan di sini saya sangat menghargai luar biasa STSC ini, SETC ya, SETC kalau disingkat susah. Nah, ini bukan hanya bagaimana kita menginisiasi, menstimulasi masyarakat memanfaatkan pekarangannya, tapi juga membantu istilahnya dari hulu sampai dengan hilir, bagaimana bisa menjadi sebuah produk, apalagi sekarang pandemi ini kita bisa lihat dua sisi. Ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Negatifnya ya banyak yang jobless, terus juga perekonomian kita terhenti sejenak dan seterusnya. Tetapi sisi positifnya adalah kesempatan baru tuh terbuka. Karena orang mau tidak mau dipaksa di rumah, tapi yang namanya manusia nggak bisa sepenuhnya berhenti. Habit-habit yang sudah ada, habit belanja, habit konsumtif mungkin yang sebelumnya sudah ada, pasti harus mencari jalan nih untuk bagaimana bisa terus berjalan dan mencari cara. Dan satu-satunya cara yang sangat memungkinkan sekarang adalah online. Sehingga habit baru ini, kebiasaan baru ini untuk belanja online, dulu sudah ada, tapi ketika pada saat pandemi seperti diasah gitu. Saya dulu mungkin belanja online sebulan ya bisa dihitung hanya beberapa produk saja yang memang benar-benar saya nggak bisa cari gitu. Tapi kalau sekarang kok ya tangannya gatel gitu loh, kalau nggak lihat apa gitu, tangannya gatel gitu. Jadi kebiasaan barunya sudah mulai terpupuk gitu. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan baru, sebuah kesempatan dan juga peluang yang luar biasa, harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama para ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mempunyai skill istilahnya, skill berkebun, punya hasil, apalagi skill memproduksi sampai packaging dan seterusnya. Ini yang saya pikir adalah waktu yang paling tepat, saat yang paling tepat untuk kita bisa jadi nggak stres gitu. Ketika pandemi ini pasti akan membawa cerita yang berbeda-beda di setiap rumah tangga, di setiap orang gitu. Ada yang mungkin karena pandemi ini menjadi dirumahkan, ada juga yang mungkin di pandemi ini menjadi mohon maaf sakit dan seterusnya. Nah, punya cerita yang berbeda-beda. Nah, fakta pandemi ini saja kan pasti akan membuat kita stres. Nah, salah satunya membuat kita tidak stres adalah merasa produktif. Nah, produktivitas ini yang harus kita pacu terus, dan ini adalah salah satu cara, salah satu bimbingan yang saya sangat apresiasi dan mudah-mudahan bisa manfaat luar biasa bagi ibu-ibu dan teman-teman UMKM dan juga komunitas yang hadir di sini.
kembali lagi, selain Ketua Tim Gerak PKK, mohon izin saya juga Ketua Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jawa Timur, ngurusinnya kalau secara singkat itu ngurusin segala rupa yang dibuat dari tangan. Jadi UMKM, baik itu dari fashion, baik itu makanan dan minuman, dan seterusnya. Nah, di Provinsi Jawa Timur kami juga tentu Pak Arga tentu juga berusaha semaksimal mungkin untuk memprioritaskan UMKM ini. Karena apa? Karena UMKM lah roda perekonomian kita. Saya nggak tahu kalau di provinsi yang lain seperti apa, tetapi dari misalnya 100% roda perekonomian di Provinsi Jawa Timur, 69% roda perekonomiannya itu digerakkan oleh UMKM. Jadi bukan kita memprioritaskan UMKM, mohon izin seperti di provinsi yang lain mungkin ya, karena supaya kasihan gitu saat pandemi mereka harus gulung tikar misalnya atau apa. Itu bukan karena itu, tetapi karena memang UMKM lah tiang perekonomian kita. Jadi mereka adalah prioritas kita, maka dari itu semaksimal mungkin kami akan memberikan fasilitasi dan juga prioritas. Maka dari itu sekali lagi apresiasi yang luar biasa terhadap program-program seperti ini membantu kami untuk bisa memberikan jalan yang luar biasa kepada UMKM. Nah, salah satu contohnya juga sekarang kita baik dari Sampurna ataupun dari kita pemerintah juga harus memutar otak dan berpikir kreatif nih. Apa sih yang bisa kita berikan kepada UMKM sekarang ini? Apa yang dibutuhkan? Dulu sebelum ada pandemi biasanya kami memberikan fasilitasi biasanya pameran. Nah, ini biasanya pamerannya ini tunggu-tunggu gitu karena dari sekian juta UMKM kurang lebih 9,7 juta UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur itu kita fasilitasi sehingga harus dikurasi kan gitu. Nah, saat pandemi ini kita nggak bisa memberikan fasilitasi tersebut karena saat pameran itu biasanya orderannya yang jadi karena kita akan membagi rata. Jadi bukan hanya dari kota-kota yang sudah maju, tapi juga dari kabupaten 38 kabupaten dan kota seluruh Provinsi Jawa Timur, supaya dimanapun yang di Banyuwangi, yang di Pacitan, dari ujung timur sampai ujung barat, utara, dan selatan itu mendapatkan kesempatan yang sama, membawa produknya baik secara pameran di Surabaya atau di kota yang besar, tetapi bahkan mungkin sampai kita fasilitasi sampai ke luar negeri. Nah, sekarang ini nggak bisa. Akhirnya kami merasa terbebani juga karena kayaknya kita mengambil hak gitu, mengambil hak dari UMKM yang biasanya kita berikan gitu, sehingga kita memutar otak. Ya untunglah kita menjalani pandemi ini pada saat teknologi sudah maju. Kalau pada saat flu Spanyol 100 tahun yang lalu, wah nggak kebayang ya internetnya belum ada ya, tapi sekarang sudah ada, sehingga akhirnya kita tetap akan memberikan fasilitasi pameran, tapi mungkin dalam bentuk online, bekerja sama dengan unicorn atau online shop yang sudah ada di Indonesia, yang sehingga dan justru yang kami temukan adalah dulu misalnya pada saat pameran kita hanya bisa memberikan 250 sampai 300 stand kepada UMKM, tetapi sekarang kita bahkan bisa memberikan lebih. Dan ini yang mungkin ke depannya kita bisa kerjasamakan terus Pak Arga, dan mudah-mudahan bisa sukses juga, bisa sesukses bahkan mungkin lebih sukses dibandingkan dengan pameran offline yang kita jalankan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan satu sisi, kembali lagi ke tim Gerak PKK, kita di Pokja 3 Bapak dan Ibu, jadi ada Pokja 1, 2, 3, dan 4 yang ketahanan pangan, keluarga itu biasanya ditangani oleh Pokja 3. Jadi ada papan sandang dan pangan itu ada di Pokja 3. Jadi ini Bu Hendro paling tahu nih bagaimana kita bisa yaitu mempertahankan ketahanan pangan dari perspektif kita adalah keluarga. Jadi unit terkecil dalam rumah tangga dengan harapannya kalau unit terkecil ini terselamatkan bahwa berarti Indonesia pun bisa terselamatkan. Banyak hal yang coba kita lakukan. Yang pertama dari mulai bimbingan berkebun itu sendiri, baik berkebun kalau yang di desa, saya juga awalnya dinasnya di desa ya Pak ya. Jadi di desa tuh enak gitu. Jadi rumah kita samping kanan ataupun kiri ataupun depan ataupun belakang tuh kadang-kadang masih punya pekarangan yang luas-luas gitu. Tapi beda kasusnya dengan yang di kota. Kanan udah tembok, kiri udah tembok gitu. Mungkin hanya teras atau depan ataupun belakang pekarangan yang kita punya.
Nah, tapi alhamdulillah teknologi sudah maju, kita punya hidroponik yang luar biasa. Di sini mungkin ada komunitas hidroponik yang akhirnya tetap memungkinkan kita untuk bisa berkebun di rumah walaupun pekarangannya sempit, ataupun teknologi polybag. Contohnya saya dengan salah satu perusahaan swasta juga gitu, pembibitan jahe merah, dan waktu itu kita betul-betul mau anti mainstream gitu ceritanya. Jadi kita hanya memilih 9 kota di seluruh provinsi Jawa Timur, karena yaitu topografi perkotaan sangat berbeda dengan yang di pedesaan. Pedesa masih punya banyak tanah sehingga mungkin bukan masalah gitu untuk menanam. Tetapi kalau di kota pasti akan menjadi masalah. Nah, ini bagaimana bisa tetap menanam dan juga membangun kolektivitas. Jadi kita budidaya jahe merah yang kemudian dibimbing sampai dengan nanti hasilnya dibeli kembali oleh perusahaan yang membutuhkan bahan baku jahe merah. Dan sisa jadi tergantung masing-masing individu. Jadi dikasihnya sekian, kalau bagus perawatannya biasanya kan anaknya banyak. Nah, yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut sudah ditentukan berapa kilonya, sehingga kalau ada lebihnya itu bisa untuk pribadinya. Jadi bisa dibuat jamu, bisa buat usaha lainnya dan seterusnya. Dan saya pikir itu adalah salah satu usaha yang kami lakukan, sejalan juga dengan motonya Bapak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah program yang betul-betul manfaat bagi masyarakat, dan juga kalau bisa malah ke depannya kita kerjasama bareng-bareng untuk Provinsi Jawa Timur. Ya, terakhir saya ucapkan selamat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan kepada saya. Selamat mengikuti webinar. Ini saya dari sekarang sudah bisa menjamin sepertinya ilmu yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan di sini pasti akan bermanfaat. Terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini secara resmi saya buka dan dimulai. Terima kasih Ibu Arumi Basir untuk waktunya dan juga untuk pembukaannya luar biasa sekali. Terima kasih. Dan Ibu, bolehkah kami masih meminta waktu sedikit lagi untuk kita bisa foto bersama ya Ibu ya? Boleh, boleh. Oke, untuk Bapak Ibu dimohon dong untuk menyalakan videonya ya supaya bisa terlihat semua muka-muka, wajah-wajah cantik dan juga gantengnya supaya kita bisa ambil foto bersama karena Ibu Arumi Basir masih bersama kami sekarang ini. Saya ingatkan lagi, coba saya cek juga deh di halaman-halaman berikutnya apakah sudah muncul semuanya. Dimohon untuk dibuka dulu ya supaya kita bisa terlihat semua wajah-wajahnya. Oke. Teman-teman juga sedang mempersiapkan untuk kita bisa ambil foto bersama. Oke. Sudah siapkah teman-teman? Bisa dibantu fotonya? Yang masih belum dibuka untuk videonya boleh? Oke, sudah siap untuk fotonya? Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Boleh lagi? Mungkin mau ganti gaya lagi juga boleh. Gaya yang lebih ceria lagi ya Ibu Arumi ya, boleh? 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Oke, 3, 2, 1. Baik. Satu kali lagi. Boleh deh, permintaan langsung dari Bapak Kosim, Ibu Arumi, boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Arumi untuk waktunya. Sehat selalu ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita pamit rumiyin nggih Pak Arga, Pak Kosim, sedoyo, ibu-ibu, Bapak. Terima kasih waktunya. Monggo Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Arumi. Wiis, nggih, suka. Semangat. Baik. Nggih. Iya, baik.
Nggih, Ibu, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di acara selanjutnya yang mana narasumber Bapak Ibu sudah siap untuk memberikan bagaimana pengetahuannya dan juga bagaimana hal-hal positif mengenai budidaya ikan dalam ember. Tapi sebelumnya, Pak Arga, bolehkah saya dibantu untuk membagikan 2 produk UKM-nya karena kita kan sudah menyiapkan 2 produk ya, Pak ya? Masih di mute, boleh di Iya, boleh. Nah, Gimana nih, Mbak? Pak Arga, Mbak? boleh dong Pak Arga kasih 1 pertanyaan dulu deh untuk Bapak Ibu peserta supaya kita bakar semangatnya dulu. Biar Oke. semangat untuk ikut webinarnya. Kira-kira tadi Boleh. saya sudah menjelaskan lumayan banyak dan teman-teman dan juga Bapak Ibu sudah cukup untuk menyaksikan dan juga perkenalan tentang SETC. Kita coba cek apakah sudah cukup mengingat dan sudah cukup mengenal SETC. Silakan Pak Arga. Iya, Mbak Ivana yang pilih ya, nanti yang raise hand siapa. Oh, oke. Jadi nanti Iya, yang saya tahu ajukan Bapak pertanyaan. Ibu pertanyaannya kalau sudah dibacakan oleh Pak Arga, boleh raise hand ya, boleh angkat tangan. Nanti saya akan pilih siapa yang tercepat dan nanti boleh langsung di unmute ya. Oke, silakan Pak Arga. Iya, silakan. Yang pertanyaan pertama gampang banget. Oke. Siapa Bapak Ibu tadi yang mendengarkan penjelasan Mbak Ivana? Kepanjangannya SETC aja Mbak Ivana apa? Oke. Saya melihat di sini Ibu Winarsi yang pertama kali. Ibu Winarsi, tahukah? Boleh di ini Bu, dinyalakan dulu. Oke. Di unmute dulu. Iya, Sampurna silakan. Entrepreneurship Training Center. Boleh diulangi sekali lagi Ibu Winarsi? Sampurna Entrepreneurship Training Center. Bagaimana Pak Arga? Apakah betul? Betul. Luar biasa. Selamat Ibu. Terima kasih Pak Arga. Terima kasih. Satu lagi supaya Satu lagi. Yang agak susah ya Mbak Ivana ya. Agak susah karena tadi kan sudah sangat gampang sekali ya Pak Arga ya. Kira-kira apa ini? Sebetulnya nggak susah-susah banget. Tadi Mbak Ivana sudah menjelaskan SETC didirikan tahun berapa? Coba, nah, ayo coba siapakah yang tahu SETC didirikan pada tahun berapakah? Ibu, tadi sudah ibu-ibu. Sekarang saya kasih kesempatan bapak-bapak. Bapak, boleh. Bapak Nuki Nugroho. Oke. Tahun 2007 ya? Yes, betul Bapak. Pak Nuki, sebentar. Tahun 2007 itu bulan apa, tanggal berapa, jam berapa? Oh, nggak perlu ya? Nggak usah ya Pak Arga ya. Baiklah. Jadi jawaban untuk Pak Nuki tadi betul ya Pak ya? Betul. Makasih banyak Pak Nuki. Oke, terima kasih sekali. Selamat untuk Ibu Winarsi dan juga Bapak Nuki. Kenal juga Pak Arga. Ya, nanti untuk konfirmasi hadiah bisa diinfo selanjutnya ya. Baik, terima kasih Pak Arga. Boleh saya lanjutkan lagi untuk acara kita pagi ini ya. Jadi kalau tadi sudah dibuka secara resmi oleh Ibu Haja Arumi Bahsin, Ketua PKK Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya kami persilahkan untuk narasumber kami yang pastinya juga sudah tidak sabar, sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu peserta di sini. Bapak Juli Nursandi, founder Budi Dakper Budidaya Ikan dalam Ember Indonesia. Silakan Bapak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mbak Ivana, selamat pagi Pak Arga, selamat pagi Sobat SETC di seluruh Indonesia. Mohon izin saya langsung dari lapangan untuk menjelaskan waktu untuk saya 15 menit ya Mbak Ivana. Iya Pak. Silakan Siap. Pak Juli, 15 menit lebih 15 hari. Jadi lumayan lama Pak Juli. Baik Mbak Ivana, Monggo silakan mohon Pak. izin berbagi kamera depan. Iya. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman Sobat SETC seluruh Indonesia. Hari ini kita sudah di depan Budik Damber, singkatan dari budidaya ikan di dalam ember. Kenapa ember ini kita jadikan media budidaya, Bapak Ibu? Jadi, kami tertarik bagaimana teman-teman seluruh Indonesia tetap bisa menghasilkan ikan walaupun dari space yang terbatas. Kalau kita tanya teman-teman seluruh Indonesia, apakah punya lahan yang tersisa 2 meter kali 2 meter? Kayaknya tidak semuanya punya di halaman rumahnya. Tetapi ketika saya tanya, apakah punya lahan 1 meter kali 1 meter, kayaknya masih bisa diupayakan untuk punya gitu ya. Ada yang di teras,
ada yang di dekat garasi, ada yang pinggir jalan. Kurang lebih sepertinya punya semua. Nah, Bapak Ibu, jadi budidaya ikan di dalam ember adalah sistem aquaponik. Sistem aquaponik adalah gabungan dari hidroponik dan aquakultur. Aquakultur dan hidroponik. Memelihara ikan dan memelihara sayuran. Gitu ya. Nah, kebetulan yang di samping ember saya ini volume embernya 80 liter. Tetapi tidak harus 80 liter Bapak Ibu embernya. Bisa Bapak Ibu menggunakan ember yang lebih kecil, yang embernya volumenya 20 liter. Yang 20 liter itu seukuran wadah ember cat tembok itu, 20 liter itu juga bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu, dengan membudidayakan ikan di dalam ember, awalnya di tahun 2015 kita hanya bisa membudidayakan ikan lele saja. Kemudian tanamannya hanya kangkung saja. Nah, sejak tahun 2015, 2016 kita berpikir lagi untuk memvariasikan ikan dan sayurannya. Nah, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Di ember ini, Bapak Ibu, di dalamnya adalah ikan betok. Ikan betok itu kalau bahasa Jawanya ikan betik. Di atas ya Bapak Ibu, ini ada tanaman stroberi. Ini stroberinya ada yang sudah siap petik, ini buah ketiga yang siap panen. Bisa tanam sawi Bapak Ibu, bisa tanam cabai. Kemudian bayamnya juga ini sudah terlalu tinggi karena menunggu acara SETC nggak saya panen gitu ya. Nah ini bisa kita petik sebenarnya. Dari satu pot kita bisa menanam berbagai macam variasi tanaman. Jadi kalau saya potong seperti ini. Nah, di samping kiri kanannya ini ada cabai Bapak Ibu. Ya, saya petik dulu. Jadi, dari satu ember, kita bisa panen ikan, bisa panen sayuran. Yang diameter embernya itu tidak sampai 1 meter. Embernya itu cuma 50 cm diameternya. Nah, Bapak Ibu, selain bisa menanam di atas pot yang di atas ember, Bapak Ibu juga bisa meletakkan pot-pot lain, polybag lain di samping ember ini. Dan metodenya nanti mengambil air dari dalam air dari ember ini untuk disiram ke tanaman yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, awalnya memang Budik Damber itu memelihara ikan lele di dalamnya, kemudian menanamnya tanamannya hanya kangkung. Awalnya memang seperti ini. Ikan lele dan kangkung. Kita coba praktek. Kasih makannya. Sebelah sini kayaknya. Yang ini belum sempat saya tanam. Nanti kita coba praktek menanam di sini. Ya, balik lagi sini. Jadi ini ikan lelenya. Jadi di ember-ember ini, yang kita tanam itu variasi ikannya. Tidak hanya ikan lele. Ada ikan betok, ada ikan lele, ada ikan patin, ada ikan gurame, ada ikan gabus. Jadi tergantung teman-teman ingin membudidayakan ikan apa. Kemudian kalau kita lihat di sini, selain ada bayam, ada kangkung, teman-teman juga bisa menanam kenikir. Teman-teman juga bisa menanam tanaman bunga gitu ya, bunga-bungaan. Kemudian tomat juga bisa. Teman-teman juga bisa menanam ini timun. Nah, ini timunnya teman-teman. Jadi dengan pot seperti ini, teman-teman bisa menanam semua tanaman tergantung dari settingan tanamannya itu suka air atau tidak. Nah, ketika teman-teman punya satu ember saja, maka teman-teman bisa menambah pot-pot lain gitu ya. Bisa menambah pot-pot lain sesuai dengan luas lahan yang teman-teman punya. Jadi kalau embernya cukup satu, pelihara ikan lele, di atasnya kangkung, teman-teman tetap bisa menambah tanaman jenis yang lain dengan meletakkan potnya di bawah tadi, seperti yang tadi. Ya, seperti itu. Maka teman-teman akan mendapatkan variasi tanaman yang banyak. Nah, kalau masih ada waktu, saya akan mempraktekkan bagaimana cara teman-teman untuk menanam kangkung di dalam pot gitu ya.
Sebenarnya teman-teman harus punya dulu pot. Potnya ini terbuat dari gelas plastik yang dibolongin. Jadi pot plastik yang dibolongin. Kemudian teman-teman juga butuh arang. Kemudian teman-teman mengambil atau memotong kangkung yang kita beli dari pasar. Ada akarnya, kemudian kita potong, sisakan 2-3 mata tunas. Kemudian kita praktekkan aja ya Mbak Ivana ya, supaya teman-teman tidak ragu Siap. untuk Ya, praktek di supaya rumah. lebih jelas lagi ya Pak Ya, Juli ya. betul. Monggo silakan Pak. Jadi, teman-teman kan beli kangkung dari pasar seperti ini Mbak Ivana. Nah, Mbak Ivana kalau nyayur kangkung kan akarnya dibuang ya. Iya Nggak biasanya disayur Pak. sekalian gitu ya. Loh, emang Jadi Mbak boleh ya Pak Ivana, ya? jadi kita potong Mbak Ivana, kangkung yang dari pasar, itu menyisakan minimal 2-3 bakal tunas. Jadi ada bekas daunnya gitu ya. Ini 1, ini 2 atau 3 gitu. Jadi jangan terlalu pendek Mbak Ivana. Nanti bakal tunasnya hilang gitu ya. Iya, Jadi iya. kita sisakan, kemudian daun yang tersisa ini kita buang sekalian gitu ya. Kemudian kita ambil pot kosong, pot yang sudah dibolong-bolongin, kita masukkan 4-8 batang, Mbak. 4-8 batang, kemudian baru kita susun arang-arangnya tadi di samping kiri, samping kanannya. Sembari untuk agar tanamannya berdiri dengan baik. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam tutup ember yang sudah dibolongin, Mbak. Ini bolonginnya, kalau teman-teman tidak punya bor, bisa pakai kaleng susu yang dipanasin, Mbak Ivana. Jadi tinggal masukin aja. Oh, Seperti ini. cukup sederhana Iya, sebenarnya Pak sederhana. Juli ya. Ya, seperti Baik. itu Mbak Ivana. Kemudian Mbak Ivana, tadi teman-teman juga sudah melihat variasi tanaman yang lain. Untuk menanam kangkung, teman-teman dan Mbak Ivana cukup memakai arang dan pot plastik ini, cup plastik. Tetapi untuk menanam cabai seperti ini, untuk menanam cabai, untuk menanam bayam, untuk menanam sawi, untuk menanam stroberi, teman-teman butuh pot yang lebih besar. Teman-teman butuh pot yang lebih besar. Nah, media yang kedua ini kita namai media AKT. Kenapa kita namain media AKT? Karena isinya adalah arang, bawahnya arang, kemudian kita kasih kain, kemudian ini dalamnya arang dulu Mbak Ivana. Itu arangnya arang khusus atau kayak gimana itu Pak Juli? Bisa arang kayu, bisa arang batok, bisa juga arang sekam Mbak Ivana. Ya. Bawahnya dibolong-bolongin dulu, gitu ya. Sampingnya juga dibolongin. Kemudian dimasukkan arangnya tadi setebal 2 jari sampai 3 jari Mbak Ivana. Kemudian kita juga butuh kain gitu ya. Ini contohnya ini tisu, tapi nanti kain gitu ya. Diambil kain bekas dipotong untuk dimasukkan ke atas arangnya tadi seperti ini. Baru kemudian habis tadi kertas tisu tadi atau kain tadi, baru atasnya dikasih tanah. Nah, sebenarnya metode penanaman ini, media AKT ini memang kita ciptakan, kita rancang untuk tanaman-tanaman yang akarnya tidak bisa terendam air. Jadi kita tahu kan semua tanaman itu tumbuh baik di tanah. Jadi dengan metode AKT kita bisa tanam seluruh tanaman. Nah, ketika sudah seperti ini, tanah seperti ini, tinggal teman-teman pilih. Nanam tomat seri, tomat kecil, atau tanam bayam, atau tanam sawi, atau tanam tanaman lain. Sampai ke timun juga bisa. Seperti itu. Masih ada waktu untuk saya, Mbak Ivana? Ada Pak, masih ada. Silakan. Ya, nah, 5 menit lagi ya. Baik. Nanti setelah diisi tanah seperti ini, kemudian sampingnya kan dikasih kawat, Mbak. Nah, kita contohkan, jadi nanti tinggal dicantelkan. Jadi kita lihat ini. Nah, jadi modelnya ini hanya terendam, Mbak Ivana, yang terendam itu hanya 2-3 jari.
yaitu bagian arangnya saja. Nah, ini kawat yang seperti ini, nanti dibengkokkan. Nah, cara mencantelkannya seperti ini, dibengkokkan. Ya, kalau sudah gini nyantel dia. Nah, kalau mau diambil tinggal ditarik sedikit. Nah, dengan model media AKT kita bisa tanam seluruh tanaman. Dan kelebihannya Mbak Ivana dan teman-teman seluruh Indonesia, karena medianya tanah, kita bisa menambahkan pupuk kandang gitu ya. Menambahkan pupuk kandang, selain dia mendapatkan nutrisi dari air, juga kita punya kesempatan untuk menambahkan pupuk kandang di tanah di atas ini. Sehingga harapannya supaya dengan media yang kecil, space yang tidak sampai 1 meter persegi, kita bisa panen ikan, kita bisa panen sayuran dengan berbagai macam variasi tanaman. Seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ketika